Di awal film kita akan difokuskan kepada pernikahan anak bangsawan yang bernama Catherine dan Alex. Ini orangnya. Di mana Catherine ini tinggal bersama dengan suaminya dan ayah mertuanya yang bernama Boris. Di sana Catherine hidup layaknya di penjara. Catherine sangat diatur oleh ayah mertuanya. Dia tidak boleh banyak berbicara dan tidak diperbolehkan keluar rumah walaupun hanya sebentar. Dan bahkan Catherine tidak diperbolehkan tidur sebelum suaminya pulang. Yang membuat Catherine hanya berinteraksi dengan pembantunya yang bernama Anna. Anna, what was his name? Pernikahan Catherine dan Alex merupakan sebuah paksaan dari ayah mereka, di mana Boris ingin segera Alex menikah untuk mendapatkan keturunan supaya bisa meneruskan harta warisannya. Perlu diketahui, bahkan sampai saat ini Alex belum pernah menyentuh Catherine sedikit pun. Alex melampiaskan hasratnya dengan cara menyuruh Catherine untuk melepas semua pakaiannya, dan Catherine diharuskan menghadap ke tembok. Setelah itu Alex akan colai sendiri sambil melihat tubuh istrinya Catherine. Begitu juga dengan malam-malam selanjutnya. Take your night dress off. Suatu hari Alex mendadak harus pergi beberapa hari untuk mengurusi pertambangan batu bara mereka. Alex menyuruh Catherine untuk tidak banyak melakukan apa-apa dan tetap enjoy di rumah. That your energy is restored. I leave for London this morning. You'll be on your own. Setelah Alex pergi, tentunya Catherine merasa sangat kesepian karena dia tidak bisa berinteraksi dengan siapapun dan dia tidak mempunyai kegiatan apapun. Keesokan paginya, di mana Anna tidak datang ke kamar Catherine untuk melayaninya seperti biasa. Lalu Catherine memberanikan diri untuk mencari Anna di luar rumah. Namun nyatanya, Anna sedang dijailin oleh para tukang kebun suaminya. Melihat itu Catherine marah dan langsung menyanyikan lagu wajib di depan mereka. As you see. I said take her down. Akan tetapi salah satu tukang kebun yang bernama Bastian berkata tidak sopan kepada Catherine, yang membuat Catherine menjadi semakin kesal karena tidak dihargai sebagai istri dari bos mereka. Lalu Catherine menyuruh mereka untuk kembali bekerja seperti biasa. You have wasted quite enough. Di dalam rumah Catherine menanyakan siapa sebenarnya Bastian kepada Anna. Lalu Anna mengatakan kalau Bastian adalah pekerja baru yang ditugasi untuk merawat kebun. Dari sinilah Catherine mulai penasaran dengan pekerja baru itu. Saking penasarannya, sampai-sampai Catherine memutuskan untuk pergi ke kebun suaminya hanya untuk bertemu dengan Bastian. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Di tengah jalan, Catherine bertemu dengan Bastian yang sedang mengurusi perkebunan suaminya. Di sini Bastian mulai mencoba menggoda Catherine untuk berbicara dengannya. Namun Catherine bersikap so jual mahal dengan mengabaikan Bastian yang terus memanggilnya. Pada malamnya saat Catherine sedang merenung di kamarnya, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu kamar, yang ternyata itu adalah Bastian. Bastian memberanikan diri untuk bertemu dengan Catherine. Di sini, Catherine tidak membukakan pintu untuknya. Akan tetapi Bastian tetap kekeh ingin masuk. Tiba di dalam, Bastian mulai menyinggung Catherine yang kesepian karena kurang diservis. Dengan sedikit gombalan receh dan suasana yang mendukung, akhirnya mereka pun melakukan adegan pengeboran. Keesokan paginya, terlihat Anna yang masuk ke kamar. Di sana dia melakukan tugasnya untuk melayani Catherine. Namun kejanggalan mulai terlihat setelah Anna tahu bahwa majikannya itu tidur dengan keadaan bugil tidak seperti biasanya. Saat sedang sarapan, raut wajah Catherine pun berubah. Yang awalnya dia hanya merenung karena kesepian dan ternyata dia lebih ceria dan beraura. Karena faktanya, dia sering melakukan adegan pengeboran dengan Bastian jika ada kesempatan. Perhaps a little more solitude. Perhaps a little more time spent indoors. Hingga suatu hari, Anna melihat Catherine yang membawa Bastian menyelinap ke kamarnya. Dengan penasaran, Anna melanjutkan dengan mengintip dari lubang pintu, yang mana di sana Anna melihat mereka sedang melakukan adegan pengeboran.
Keesokan paginya, Anna yang sedang di kebun sengaja menemui Bastian, dan dia mengingatkan kepada Bastian untuk segera menyudahi hubungannya dengan Catherine. Karena jika Boris mengetahuinya, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Lalu, terlihat saat Boris baru saja tiba di rumah, dia menanyakan tentang kepulangan Alex. Namun Catherine menjawab pertanyaan ayah mertuanya itu dengan tidak sopan. Sehingga saat Boris pergi untuk mengambil Amernya lagi, Catherine bisa menginterogasi Anna yang mulai ikut campur soal hubungannya dengan Bastian. Dengan sikap Catherine yang dianggap kurang sopan, lantas Boris menghukum Catherine dengan menyuruhnya untuk jalan jongkok seperti bebek. Singkat cerita, Anna memberitahukan skandal Catherine dengan Bastian kepada Boris. Dengan begitu membuat Boris harus menghukum Bastian dengan cara mencabuknya dan mengurungnya di kandang kuda. Mengetahui Bastian yang dikurung oleh Boris, lantas dengan kurang ajarnya, Catherine meminta Boris untuk membebaskan Bastian. Mendengar permintaan menantunya itu, Boris langsung mencaci dan menamparnya. Where is your son? Where is he? He has made that. Di pagi hari saat sedang sarapan, bukannya kapok atau apa, Catherine kembali meminta Boris untuk membebaskan Bastian. Lagi-lagi Boris memarahi Catherine sampai-sampai dia melemparkan piring ke arah Catherine. Boris yang sudah bad mood lalu membawa sarapan ke kamarnya. Setelah memasuki kamar, Catherine langsung mengganjal pintunya agar Boris tidak bisa keluar. Catherine pun menyuruh Anna untuk duduk bersamanya sambil menyantap makanan yang telah dihidangkan. Namun tak lama, tiba-tiba terdengar suara Boris yang meminta tolong dari dalam kamar. Yang faktanya, makanan yang dikonsumsi oleh Boris telah diracuni oleh Catherine, yang membuat Boris pun meninggoy seketika. Lalu, Anna memanggil dokter untuk mengotopsi jenazah Boris. Setelah dilakukan otopsi oleh dokter menyimpulkan bahwa Boris tewas karena penyakit lambung yang dideritanya. Di sisi lain, terlihat Catherine yang berhasil membebaskan Bastian, yang dikurung di kandang kuda. Lalu tak lama datanglah surat yang dikirim oleh Alex kepada Catherine. Dalam surat itu berisi bahwa Alex tidak bisa menghadiri pemakaman Boris dan menyuruh Catherine untuk mengurusi pemakaman ayahnya itu. Dengan meninggalnya Boris membuat Catherine leluasa untuk membawa Bastian ke kamarnya. Mereka menjalani hidup layaknya suami istri. Namun pada malam harinya, saat Bastian sedang berada di kamar Catherine, tanpa diduga-duga Alex sudah pulang dari pekerjaannya. Catherine yang menyadari hal itu lantas menyuruh Bastian untuk bersembunyi. Lalu tak lama Alex masuk ke kamar Catherine. Di sana, Alex melihat beberapa kejanggalan, yaitu dengan menemukannya ikat pinggang pria, dan Catherine yang menggunakan 2 bantal. Lalu Catherine beralasan bahwa sabuk itu ia temukan di kebun. Jadi dia membawanya dan mengira sabuk itu milik Alex. Sedangkan bantal itu sudah ia siapkan sebelumnya jika tiba-tiba Alex pulang. Mendengar itu, kecurigaan Alex tak berkurang sedikit pun. Saat sedang ngeteh bareng, Alex mengatakan bahwa dia sudah mengetahui skandal yang dilakukan oleh Catherine dan Bastian. Dan dia pun sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Catherine. Catherine yang tidak terima dengan ucapan Alex, lantas dia membawa Bastian masuk dan melakukan adegan pengeboran tepat di depan suaminya. Alex sangat marah kepada mereka berdua, lantas dia mencoba menyerang keduanya. Namun sial bagi Alex, dia harus meninggoy setelah istrinya Catherine menghajarnya menggunakan besi. Untuk menghilangkan jejak, mereka berdua pun mengubur jasad Alex di dalam hutan. Lalu tak lama datanglah seorang wanita yang membawa cucunya bernama Teddy. Dan faktanya, Teddy ini adalah anak kandung dari Alex, atas hasil hubungan terlarang antara anak dari si wanita itu dan Alex. Yang mana ibunya si Teddy ini juga sudah meninggoy. Wanita itu juga membawa dokumen yang telah dibuat oleh Alex, yang menyatakan bahwa Teddy adalah ahli waris yang sah. Akhirnya, Catherine mengizinkan Teddy untuk tinggal bersamanya. Beberapa hari Teddy tinggal di sana, Catherine dan Bastian mulai gelisah karena mereka tidak leluasa untuk saling berhubungan. Dan mereka pun merencanakan sesuatu untuk melenyapkan Teddy. Singkat cerita, Teddy jatuh sakit. Catherine dan Bastian pun melancarkan rencananya hingga membuat Teddy meninggoy. I'm sorry, Mom, but it's the little boy. We can't find him. Lalu terlihat penyesalan dari Bastian yang membuat seorang bocil halus kehilangan nyawa. Lalu tak lama datanglah polisi untuk menginterogasi mereka atas kepergian Teddy, yang saat diperiksa ada luka memar di wajahnya.
Tak lama ketika mereka sedang berbincang, datanglah Bastian yang membongkar semuanya. Dia mengatakan bahwa Catherine lah yang telah membunuh Boris, Alex, dan Teddy. Mendengar itu, tentunya Catherine sangat kecewa dengan sang pujaan hati. Catherine langsung membantah pernyataan dari Bastian itu. Bahkan dia membalikan fakta bahwa Bastian lah yang membunuh mereka. Karena Bastian takut skandalnya dengan Anna akan terbongkar. Karena hukum di negara mereka yang memandang bulu, membuat polisi lebih mempercayai kesaksian Catherine yang notabene seorang bangsawan yang tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Di akhir film terlihat Bastian dan Anna yang dijadikan tersangka oleh polisi, yang membuat mereka harus dihukum mati. Sedangkan Catherine tetap tinggal di rumah tersebut dengan ditemani kesendiriannya dan film pun tamat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subrek, like, komen, dan share. Dan nyalain juga lonceng motivasinya. Temu lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.